Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Triadi, NIM akhir 145. Pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan perbedaan dari makalah, artikel, dan laporan penelitian. Yang pertama, artikel merupakan sebuah esai yang lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan. Dan isi biasanya berupa ide, fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan juga menghibur. Terdapat beberapa ciri-ciri artikel, yaitu berisi tulisan yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian sumbernya berupa fakta. Kemudian isinya tidak copywriting atau original. Lalu bersifat faktual sesuai dengan data yang diperoleh. Kemudian isi yang disampaikan sesuai dengan fakta, bukan dari pemikiran penulis. Beberapa tujuan dari penulisan artikel yaitu untuk penugasan, untuk memberitahu informasi, untuk memperoleh persuasi, hanya sekedar hiburan dan eksistensi, untuk menambah kreativitas, dan juga untuk memecahkan masalah. Ada sistematika dari penulisan artikel. Untuk judul disusun maksimal 14 kata dalam tulisan bahasa Indonesia dan 10 kata jika dalam berbahasa Inggris. Untuk nama penulis ditulis tanpa gelar akademik atau gelar kebangsawanan. Lembaga tempat penulis bekerja pun ditulis dalam catatan kaki disertai alamat yang dapat dihubungi. Kemudian untuk abstrak disusun dalam satu paragraf maksimal 100 kata. Kata kuncinya pun berupa kata-kata penting. Untuk pendahuluan berisi tentang uraian latar belakang, masalah, tujuan, dan manfaat. Ditulis tanpa subjudul, disusun maksimal 20% dari keseluruhan tulisan. Pembahasan terdiri atas beberapa subjudul berisi uraian tentang masalah yang akan dibahas. Pembahasan ini merupakan inti dari artikel jurnal. Disusun maksimal 70% dari keseluruhan tulisan. Untuk penutup berupa kesimpulan dan saran. Disusun maksimal 10% dari keseluruhan tulisan. Dan pustaka rujukan menggunakan sumber buku dan jurnal yang maksimal dari 10 tahun terakhir. Kemudian ada makalah. Makalah merupakan salah satu jenis karya tulis yang bersifat ilmiah dengan pembahasan permasalahan tertentu. Pada umumnya pembuatan makalah bertujuan untuk memenuhi tugas. Terdapat beberapa ciri-ciri makalah, yaitu akurat dan menyeluruh, yang menyajikan fakta-fakta dan gagasan yang akurat, lengkap, dan tuntas. Memiliki sumber yang dapat dipercaya, mempunyai sudut pandang yang dibicarakan secara objektif dan seimbang, memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing, tertata dengan baik dan rapi, mempunyai tujuan yang jelas sehingga mudah untuk dibaca. Terdapat pun beberapa tujuan penulisan makalah. Yang pertama, penulis dapat menyusun karya ilmiah secara benar dan cermat sehingga menjadi menarik dan mudah dibaca. Kemudian memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis. Memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoris maupun praktis. Kemudian memberikan manfaat bagi perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Susunan dari makalah itu untuk judul, nama yang dipakai untuk buku, skripsi, makalah, atau bab yang ada di dalamnya dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud. Untuk pendahuluan pada bagian ini dikemukakan persoalan yang akan dibahas, yaitu latar belakang dari masalah, prosedur pemecahan masalah, dan sistematika uraian. Untuk isi mendemonstrasikan kemampuannya dalam menjawab masalah yang diajukan. Bagian ini boleh saja terdiri dari satu bagian atau lebih. Kemudian untuk kesimpulan itu bukan merupakan ringkasan dari isi. Kesimpulan itu yaitu makna yang diberikan penulis terhadap hasil diskusi atau uraian yang telah dibuatnya pada bagian isi. Kemudian ada laporan penelitian. Untuk laporan penelitian ini merupakan tahap akhir dari proses penelitian.
di mana peneliti menyampaikan dan mengkomunikasikan kepada audiens hasil akhir risetnya melalui tulisan. Terdapat ciri-ciri dari laporan penelitian, yaitu laporan hanya ditulis, menyampaikan hal-hal pokok secara singkat yang berhubungan dengan tugasnya. Kemudian laporan bisa menjadi sempurna apabila dilengkapi dengan daftar pustaka. Laporan dikatakan logis apabila keterangan yang dijelaskannya dapat ditelusuri dengan alasan yang masuk akal. Kemudian laporan yang dapat dianggap sistematik ialah keterangan yang ditulisnya disusun dalam satuan-satuan yang berurutan dan saling berhubungan. Terdapat beberapa tujuan laporan penelitian, yaitu sebagai sarana komunikasi vertikal antara atasan dan bawahan. Kemudian memberikan informasi penting, kemudian untuk sebagai pengambil keputusan, dan untuk sebagai sarana pertanggungjawaban. Kemudian terdapat susunan laporan penelitian. Untuk bagian cover berada pada halaman paling depan dan memuat judul, identitas, dan keterangan penulis. Untuk kata pengantar berfungsi untuk mengantarkan pembaca agar dapat memahami laporan seperti apa yang telah dibuat. Untuk daftar isi merupakan pemetaan halaman untuk setiap bagian, mulai dari kata pengantar hingga halaman terakhir. Kemudian untuk pendahuluan merupakan bagian awal dari laporan yang berisi beberapa subbab seperti latar belakang dan tujuan kegiatan. Untuk latar belakang berisi tentang faktor apa saja yang membuat penulis menyusun laporan. Kemudian untuk tujuan berisi penjelasan tentang tujuan dibuatnya kegiatan penelitian. Untuk pembahasan merupakan bagian inti dari laporan yang dibuat dan sebaiknya memuat unsur 5W1H. Untuk penutup biasanya berisi kesimpulan tentang kegiatan dan laporan yang telah dibuat. Bisa menuliskan ringkasan dan juga tentang hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian ini. Kemudian yang terakhir ada lampiran, merupakan halaman yang memuat berbagai dokumentasi tentang kegiatan yang telah dibuat dan dilakukan. Dokumentasi tersebut dapat berupa foto, gambar, tabel, surat, dan lain sebagainya. Dapat dilihat bahwa dari ketiga karya tulis itu memiliki ciri, tujuan, dan susunan yang berbeda. Akan tetapi dari ketiga karya tulis itu memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama memberikan informasi yang berguna. Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan dapat berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.